Ada yang menarik ketika menjelajahi Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Beragam destinasi wisata bisa dinikmati oleh berbagai kalangan. Mengenal permainan gasing sebagai identitas budaya Melayu. Hingga bermain golf di lapangan yang berbatasan langsung dengan laut. Semuanya dijajal dengan menerapkan protokol kesehatan. Inilah cerita dari Bintan, bumi segantang lada saat pandemi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Inside Indonesia in association with Kawasan wisata Lagoy di Pulau Bintan tersohor dengan kemewahan berbagai fasilitas untuk berlibur, termasuk hotel dan resort yang kerap dijadikan destinasi staycation. Villa di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan ini misalnya, saat pandemi, pengelola menerapkan protokol kesehatan ketat sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona. Hai Victor. Hey, Di sini juga. Iya di sini. Ini adalah teman saya. Ini ada Alvira dan Billy. Mereka adalah pegiat wisata yang sering keliling Indonesia. Di Bintan ngapain aja? Jadi kita planningnya mau staycation di sini dan kita sekalian quality time ya karena udah berbulan-bulan di rumah. Pas banget udah dibuka juga jadi kita mau nikmatin Pulau Bintan. Rencananya mau ngapain aja nih? Kita mau rekreasi main ATV, kemudian kita denger nih satu spot golf di sini terbaik. Jadi kita mau cobain main Golf? golf. Yes. Oh, aku juga mau ke sana nanti. Oh, kita bakalan Oke, ketemuan iya. dong. Nanti kita ke sana ya, kita Siap. ketemu ya. Oke, kalau gitu. Selamat Langsung berlibur. Siap, bye-bye. Bye. Ada 99 villa yang ditawarkan dengan harga mulai dari 4,5 juta rupiah per malam. Saat pandemi, pengelola memberi potongan harga tanpa mengabaikan kenyamanan para pelancong. Pak, ini kan masa pandemi nih. Apa yang sudah dilakukan oleh pengelola supaya kita nyaman nih stay di sini? Oke, terima kasih. Sebelumnya, yang pasti kita sudah melakukan 3M. Yang pertama adalah menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Dan yang terpenting, kamar-kamar yang nanti saudara akan tempati sudah didisinfektan 1 kali 24 jam. Oke. Jadi pastinya akan terjamin untuk masalah kesehatan. Asik. Jadi kita udah bisa stay ya? Silakan, selamat datang dan selamat tinggal di properti kami. Terima kasih banyak, Mari, saya tinggal Bapak. dulu. Mari. Iya, mari. Alat pengaman udah terpasang karena kita mau berekreasi di pantai nih. Main ATV. Gimana Bapak? ATV-nya sudah siap dipakai? Ya, sudah siap digunakan Ibu. Ini semua sudah kita desinfektan sebelum dan sesudah tamu gunakan. Siap dipakai Ibu. Oke, jadi kita pakai ya Pak? Silakan Ibu. All-Terrain Vehicle atau ATV adalah salah satu wahana yang tersedia di villa ini. Kendaraan beroda 4 yang bisa melaju di segala medan ini cocok bagi Anda yang gemar berpetualang. Melintasi pasir pantai dengan ATV menjadi tantangan tersendiri bagi Alvira dan Billy. Apalagi pantai dalam keadaan sepi, layaknya pantai pribadi. Akhirnya selesai juga main ATV hari ini. Biasanya main ATV itu di dataran tinggi. Kali ini saya mencoba main ATV di pinggir pantai. Dan ternyata sensasinya sama serunya. Tapi harus hati-hati nih dalam memilih jalur. Karena roda bisa nggak berputar kalau kita salah pilih pasir yang terlalu basah atau pasir yang terlalu kering. Oke, kalau gitu mau santai-santai dulu. Keren. Masih di kawasan wisata Lagoy, permainan golf juga sayang untuk dilewatkan. Saat pandemi, kawasan wisata golf seluas 5 hektar ini juga menerapkan sejumlah protokol kesehatan. Bahkan pelancong yang berasal dari luar Bintan wajib melampirkan surat keterangan bebas COVID-19 saat reservasi atau pemesanan.
Some of the measures we in place are, for example, compulsory temperature screening for all our staff, visitors, and also suppliers. We have also increased the frequency of cleaning throughout the golf club, especially high-touch areas, as well as buggies, which we sanitize. I would say sanitize before and after each use. We have also installed hands-free golf ball lift gadgets at all our golf greens. This is also to reduce the number of touch points as well. Other measures include providing sanitizers, hand sanitizers at key locations. Also practicing social distancing throughout the club. And also we promote contactless payment. Peralatan dan buggy siap digunakan. Kali ini Alvira dan Billy akan bermain golf beberapa hole. Ada 27 hole yang dijadikan spot golfer di kawasan ini. Di antaranya Forest Course, Ocean Green, dan Ocean Blue. Bagi Anda para pemula, tak perlu khawatir. Pengelola menyediakan driving range sebagai area untuk berlatih. Nah, main golf itu gampang-gampang susah. Jadi buat Anda yang belum piawai main golf, tenang aja. Karena di sini ada caddy-caddy yang bakalan bersedia membantu kita nih. Coba langsung gimana nih Mbak Tia? Iya. Cara yang benernya kayak gimana? Yang benernya tangannya harus rapat dikit, Oke, rapat. relax. Posisiku? Posisi kakinya harus dibuka dikit. Oke. Ya. Badannya nggak harus lurus ya. Itu Aha. kita harus bungkuin dikit. Oke, ya. bungkuk. Ah. Tapi jangan terlalu bungkuk. Oke, jadi Relax ya. relax. Aha. Oke. Terus? Mata fokus ke bola ya. Oke, mata Oke, fokus ke benar. bola. Naik pelan, langsung sabar. Langsung Kurang, sabat. ya. Oke, Coba Mbak, siap. bener ya. Tuh kan, susah banget main golf, ya ampun. Ini berasa banget sih pinggangnya karena posisinya mengatur prestasi kayaknya. Iya. Oke. Mau coba lagi. Boleh, boleh kita coba lagi. Hole yang berada di tepi laut menjadi ikon lapangan golf ini. Menyelesaikan permainan hingga hole terakhir menjadi kepuasan tersendiri. Dalam golf, ada istilah bunker, sebuah area berpasir yang menjadi rintangan para golfer. Selama pandemi, lapangan golf ini dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 5 sore. Bagi Anda penggemar wellness tourism atau wisata kesehatan, bermain golf bisa menjadi alternatif berlibur. Setelah kesekian kali. Hey, Hai Victor. udah selesai Fir, ini liburan di Bintan. Akhirnya. Gimana rasanya? Seru banget, ternyata Bintan cantik banget, tempatnya keren-keren dan seneng banget sih. Apalagi buat kita quality time sama pasangan, ini cocok banget private leisure, mantep banget. Apalagi main golf seperti ini berdua ya. Akhirnya bisa main golf bareng. Oke, ada tips nggak untuk masyarakat yang ingin berlibur ke Bintan? Kira-kira apa sih yang harus dipertimbangkan oleh mereka? Yang pertama, harus fit dan sehat. Kenapa? Supaya tidak merugikan orang lain. Yang kedua, pastikan ikuti protokol kesehatan. Kemudian berikutnya, carilah tempat-tempat wisata, hotel, segala macam yang sudah menyediakan protokol kesehatan Dan dengan diterapkan baik dengan dan baik. mereka terapkan. Oke. Dan tempat-tempat yang kita datengin itu semuanya sudah menerapkan dengan baik. Dan yang terakhir, yang terpenting banget nih, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Udah finish nih ceritanya nih. Udah, akhirnya Waduh, dong keren masuk. sekali. Kalau gitu saya mau menyelesaikan dulu ya. Siap. Oke. Sampai Bye, ketemu. lagi. Bye-bye.
Julukan Bumi Segantang Lada untuk Kepulauan Riau tak lepas dari keberadaan Bintan dan pulau-pulau kecil yang tersebar di perairan sekitarnya. Kali ini, saya berplesir ke sebuah pulau pribadi di Kabupaten Bintan, Pulau Nikoy. Di era baru, wisatawan wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dengan menggunakan kapal dari pelabuhan Nikawal, hanya perlu waktu 20 menit untuk menuju pulau ini. Sedikitnya ada 15 villa yang tersedia. Bangunan-bangunan villa berbahan kayu menjadi daya tariknya. Konsep ramah lingkungan yang diterapkan di pulau ini menarik bagi saya. Selain material untuk bangunannya sendiri mayoritas dari kayu, pengelola juga sudah tidak menggunakan lagi air mineral dalam kemasan botol plastik yang dapat menambah volume sampah. Sudah ada botol kaca seperti ini yang dapat digunakan berulang kali. Nah, di sini juga tidak ada pendingin udara, tidak ada televisi, ada kipas angin dan lampu, namun hemat listrik. Dan sumber listrik yang digunakan berasal dari tenaga surya atau solar panel. Benar-benar ramah lingkungan. Ya, sejalan dengan konsep Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pulau ini terbilang ramah lingkungan. Bahkan, Pulau Nikoy pernah dinobatkan sebagai salah satu pulau pribadi terbaik di dunia oleh salah satu media pariwisata global terkemuka. Pada 2016, Pulau Nikoy mendapatkan penghargaan sebagai pulau dengan hotel berkelanjutan dari Hotel Investment Conference Asia Pasifik. Sebelumnya pada 2015, pulau ini meraih penghargaan warisan dunia dan menjadi finalis Earth Changers dari National Geographic. Pencapaian ini tak lepas dari konsep ekowisata yang digunakan. Saat tiba di sini saya merasa nyaman sekali, suasananya sangat alami. Dan Pak Wiki, ini kan pulau ini mendapatkan banyak penghargaan karena dikenal ramah lingkungan. Nih, apa yang dilakukan oleh pihak pengelola? Oke, konsep yang dipakai memang untuk Pulau Nikoy ini adalah memang eco-friendly. Ya, itulah jadi kita ikon untuk Nikoy yang sebenarnya. Karena kita juga mendukung namanya program long runs, yang mana kita mengenal dengan 4C, yaitu ada community, culture, terus conservation dan commerce. Itu yang membuat kita lebih famous gitu dari yang lain. Material bangunan villanya sendiri seperti apa? Oke, karena kita ada wooden ini yang kita pakai, tapi ini sebenarnya bukan kita ambil dari hutan gitu. Memang kita dapatkan dari limbah dari laut yang kita kolek. Dan itu kita didesain seperti demikian rupa gitu. Ya, jadi banyak sekali jenis kayu yang digunakan. Ya, jenis kayu yang kita pakai itu kebanyakan kayu balau. Tak hanya wisata pantai, pulau ini juga menyediakan fasilitas berolahraga. Di antaranya lapangan tenis dan kroki. Selama pandemi, peralatan yang digunakan selalu dijaga kebersihannya. Kroke ini ada yang menyebutnya berasal dari Prancis, ada juga yang menyebutnya dari Inggris. Tujuan utamanya adalah memasukkan bola melintasi gawang seperti ini dengan menggunakan palu kayu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah konsentrasi dan bagaimana teknik memukulnya. Tangan, ini boleh tangan kiri atau tangan atas yang berada di atas atau di bawah. Hanya saja kita harus melakukannya dengan kekuatan yang seimbang. Melintasi hutan, terdapat kolam renang yang menghadap ke laut. Benar-benar serasa pulau pribadi. Selain berenang, ada sejumlah wahana air yang bisa dijajal oleh wisatawan. Mulai dari papan dayung atau paddleboard hingga windsurfing atau selancar angin. Bagi penggemar olahraga air, pulau ini menjadi pilihan tepat. Relaksasi, apalagi di sela-sela kesibukan kita bekerja, jadi di sini dengan berenang, mendengarkan deburan ombak, rasa stres-stres itu hilang dan tenang, jadi kita bisa beraktivitas kembali kayak booster. Ya, yang pertama di pulau itu sangat pribadi ya. Terus water sport di sini tuh banyak banget. Salah satunya paddleboard. Ini saya sangat senang sekali main ini karena sangat menantang bagi saya.
Kalau saya tertarik mencoba ini nih, katamaran. Nah, kali ini saya akan menaiki wahana katamaran. Katamaran ini berasal dari bahasa India Tamil, yaitu katumaram, yang berarti kapal yang memiliki dua lambung. Ini versi pendeknya, panjang lambung kapalnya ini sekitar 5 meter. Nah, waktu yang tepat untuk memainkannya adalah pada saat hembusan angin, kecepatannya sekitar 12 knot. Dan ini saat yang tepat. Karena saya belum ahli, jadi saya ditemani oleh salah satu petugas. Bang Ali udah siap? Oke, kita coba menaikinya. Oke, stop dulu. Stop. Selain kecepatan angin, mengubah posisi layar saat berlayar dengan katamaran adalah hal penting. Saat memainkannya, sigap mengulur dan menarik tali layar wajib dilakukan. Bila posisi layar tak tepat, hempasan ombak dan tiupan angin bisa saja membuat perahu terbalik. Kalau kecepatan angin berlebihan itu pun tidak bagus karena katamaran bisa terbalik capsize. Katamaran ada cara kemudinya bisa upwind lawan angin dan downwind ikut angin. Pada umumnya kalau kita bawa beban banyak sekitar 3 atau 4 orang, kita lakukan upwind untuk mendapatkan angin lebih banyak dan kecepatan lebih banyak juga. Untuk berlibur di Pulau Nikoi, wisatawan minimal melakukan pemesanan via daring terlebih dahulu minimal 3 bulan sebelum berkunjung. Biayanya bisa mencapai belasan juta rupiah untuk menginap per malam, tergantung paket wisata yang dipilih. Harga yang sesuai dengan kenyamanan dan ketenangan yang Anda dapatkan. Pesona Bintan tak hanya tentang pulau dan pantainya saja. Di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, ada wisata budaya yang menarik untuk dijajal. Sebagai upaya melestarikan identitas budaya Melayu, warga di desa ini masih memainkan gasing. Saat pandemi, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak menjadi syarat wajib bagi mereka yang memainkannya. Begitupun dengan peralatan yang digunakan, setiap gasing yang akan dimainkan dijamin bersih. Jadi dalam hal kenapa gasing itu dijadikan salah satu penarik untuk wisata, karena gasing ini memang asal-usulnya di datuk moyang kita dulu. Kita belum lahir, ini sudah salah satu kegiatan mereka dalam mengadakan kegiatan hari besar, terutama sekali hari besar nasional, peringatan-peringatan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan di desa. Jadi inilah salah satu seni budayanya, yaitu gasing. Gasing ini dipertandingkan dalam arti kata bukan dipertandingkan tetapi istilah macam adat istiadat lah. Seperti silat, pengantin, gasing ini. Jadi sampai sekarang tidak luput daripada peringatan apapun, terutama sekali tingkat kabupaten, tingkat desa, kabupaten sampai provinsi, tetap Berakit menjadi sorotan masalah gasing. Ya, syarat nilai budaya, gasing khas Bintan memiliki ciri tersendiri. Bentuknya pun berbeda dengan gasing di daerah lain di Kepulauan Riau. Ada dua jenis gasing yang biasa dimainkan oleh masyarakat di desa ini, yaitu gasing berembang yang kerap disebut sebagai gasing piring karena bentuknya pipih seperti ini, dan juga gasing jantung karena bentuknya menyerupai jantung. Nah, di masing-masing jenis juga ada dua jenis gasing yang dimainkan, yaitu gasing penahan yang bentuk kepalanya tumpul seperti ini karena memang harus lebih kokoh, dan ini adalah gasing yang dipukul. Juga ada gasing pemangkak atau pemukul yang lebih mengerucut bagian kepalanya untuk dililit oleh tali. Begitupun dengan gasing jantung, ini gasing penahan dan ini gasing pemangkak atau pemukul.
Nah, untuk gasing berembang ini memang harus dilapisi oleh material berupa stainless karena ini hal yang wajib. Kalau tidak dilapisi oleh material ini, maka gasing yang rapuh ini akan mudah patah ketika beradu dan membahayakan pemain. Bahan baku pembuatan gasing adalah kayu. Seiring dengan perkembangan zaman, gasing dibuat dengan menggunakan alat pemutar dinamo yang dirangkai oleh pembuatnya. Hanya kayu tertentu saja yang bisa dibentuk dengan sempurna. Di sini khususnya di Bintan, kami menggunakan 2 jenis kayu. Yang pertama mentigi, yang keduanya bakau. Seperti yang saya pegang ini adalah mentigi. Kenapa kami menggunakan kayu mentigi? Karena seratnya lebih padat, lebih kuat, dan tidak mudah pecah. Untuk usianya, kami mengambil kayunya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Karena apabila terlalu muda, kayunya akan mudah rapuh apabila dibuat gasing, akan mudah pecah. Dan apabila terlalu tua pula, kayunya sudah lapuk di dalam lingkaran kayu di tengah-tengahnya sudah lapuk. Dan tak bisa dibuat gasing lagi dibentuk seperti ini. Sebuah gasing berbobot 3 ons hingga 1,5 kg. Memainkannya harus di tanah kering, sehingga gasing bisa berputar sempurna. Bila tanah dalam kondisi basah, warga kerap menggunakan alas agar putaran gasing tetap stabil. Permainan ini bisa dimainkan oleh 1 orang atau berkelompok. Dia itu tergantung kepada panitia setempat. Seandainya kalau panitia mengatakan satu tim 3 orang, ya kita laksanakan 3 orang. Terus kalau katanya 2, kita tetap 2. Kalau single tetap single. Sistem penghitungan itu main pertama pemasang 3 orang, pemukul 3. Setelah gasing diputar, pemasang, pemukul. Setelah dipukul, gasing itu yang mana berputar itu diangkat ke satu arena untuk diadu putarannya. Yang mana mati duluan itu yang dinyatakan kalah. Yang mana masih berputar itulah yang menang. Sehingga 1 gasing 1 poin. Hal penting dalam memainkan gasing adalah lilitan tali. Bila lilitan tali longgar, maka gasing dapat gagal berputar ketika dilempar. Dorongan tangan saat melempar gasing pun mempengaruhi putarannya. Bagi warga di Desa Berakit, seseorang bisa menguasai teknik melempar gasing dalam seminggu bila rutin mempelajarinya setiap hari. Ada kebanggaan tersendiri bagi mereka yang telah piawai memainkannya. Kalau bagi saya gasing itu sepertinya udah menjadi darah daging. Kalau tidak ada main gasing walaupun sebentar, pingin aja rasanya main gasing, harus mutar gasing. Walaupun tidak di rumah, kadang-kadang di lapangan kan, walaupun sendiri, main juga sendiri. Itulah sebabnya kalau gasing itu bagaimana caranya ya, supaya lebih berkembang lagi. Dan anak-anak baru itu perlu juga diadu juga kan, diajar. Ya, bagi masyarakat Bintan, gasing tak hanya menjadi permainan rakyat semata. Gasing telah menjadi identitas budaya Melayu yang patut dilestarikan. Bintan, kabupaten di Kepulauan Riau dengan sejuta pesona. Garis pantai dan pulau-pulau kecil nan eksotis menjadi pemikatnya yang laris manis. Di balik kemewahan sejumlah objek wisatanya, ada nilai penting yang diburu oleh mereka para petualang.
ketenangan bagi mereka yang melepas penat. Hingga berlibur, melebur rasa bosan meski dengan tatanan baru. Pandemi tak mencuri pesona Bintan di bumi segantang lada. Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Inside Indonesia in association with